Halo semua para mamen-mamenku, welcome back to di channelku channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi dan seterusnya lah men ya pokoknya. Pertandingan sepak bola dari segala penjuru pelosok dunia men, dengan catatan kita semua tuh panjang umur men ya, itu selalu ya mudah-mudahan tercapai lah men ya. Apa kabar kalian semua men ya? Aku harap kalian tuh baik-baik aja dimanapun kalian berada dan aktivitas yang kalian lakukan semuanya berjalan dengan baik dan lancar men. Oke, aminkan men. Seperti biasa men, aku akan coba nge-review 4 pertandingan dari liga yang berbeda-beda semua men. Ini ada dari Liga Jerman, tapi divisi 2, Liga Italia, Liga Prancis dan juga Liga Spanyol. Next, tanpa ulur waktu kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama nih men ya. Kaiserslautern bertemu dengan Hannover. Untuk dari kedua kubu klub ini men, gak ada catatan pemain yang cedera ataupun karena mungkin dari divisi 2 jadi nggak tercantum nama-namanya men ya. Oke, kita kalau gitu lanjut ke peringkat. Kita bahas dulu Kaiserslautern men, posisi 6, 8 pertandingan 14 poin. Hannover posisi 3, 8 pertandingan juga men, 15 poin, hanya selisih 1 poin aja men. Hannover di sini lagi berpacu untuk menyalip Hamburger dan juga Santo Paulo men untuk promosi ke Bundesliga men ya, ke Liga 1-nya Liga Jerman men. Sedangkan Kaiserslautern di sini selisih 2 poin dari peringkat 1 dan 2 men. Jadi di sini siapa yang menang di sini langsung naik men ke atas, dengan catatan mereka itu ya unggul ataupun duluan 1 pertandingan men ya, dibandingin yang 5 di atas antara Kaiserslautern ini men ya. Kita lanjut ke head to head. 5 pertandingan terakhir Kaiserslautern men di sini nggak pernah kalah, 3 menang 2 imbang. Sedangkan Hannover di sini 3 menang juga 2 imbang, sama men ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir mereka, Kaiserslautern menangnya sini 2 kali, Hannover menangnya 3 kali men. Tapi di pertemuan di musim lalu tandang dan kandang ini men ya, 2 pertemuan terakhir mereka Kaiserslautern yang menang dua-duanya men ya, 2-1 dan juga 1-3 men. Next, kalau gitu kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Kaiserslautern bertemu Hannover, handicap terkecil ada mata-mata atau lek-lekan dan juga seperempat keunggulan tim tuan rumah. Over under ada 2,5 dan 2,3/4 men. Terus terang aku menjagokan tuan rumah men, itu udah pasti karena di sini hanya pur seperempat men. Tanggung kalau ngambil lek-lekan atau mata-mata men, karena oddsnya kecil men. Nah, jadi di sini aku ngambil pur seperempat dengan mengambil over 2,5 karena skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau bahkan 3-1, selisih 2 gol si Kaiserslautern yang menang. Kita lanjut ke pertandingan kedua lanjutan Liga Italia, ada Empoli bertemu dengan Udinese. Next, kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Dari kedua kubu sini ada beberapa pemain yang udah dipastikan dia akan bermain dan masih dipertanyakan cukup banyak men ya. Dari kubu Empoli sini 2 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain, Berezinski dan juga Pezzella. Sedangkan Capril dan juga Maldini, 2 pemain masih dipertanyakan. Nyebrang ke kubu Udinese, di sini cukup banyak pemain yang udah dipastikan dia akan bermain men. Ada 8 pemain men ya. Ini 3/4 tim ini men ya. Brenner, Davies, Deulofeu, Ebose, Ejibui, Lovric, Masina dan juga Semedo men. Sedangkan Pedeli di sini 1 pemain masih dipertanyakan. Berarti total ada 9 pemain men yang udah cedera ataupun ya akumulasi kartu atau apa ini, kartu merah men ya. Kita lanjut ke peringkat. Empoli tim tuan rumah di sini persaingan papan bawah men. Empoli posisi 19, 7 pertandingan 3 poin. Udinese 2 peringkat di atasnya men, 17 poin. Maksud aku 17 peringkatnya men ya, peringkat 17 itu men ya. Karena pertandingan juga 7 men, jadi antara 7 dan 17 itu men. Pertandingannya 7, poinnya 4, selisih 1 poin aja men ya. Jadi di sini nggak bisa dibilang ini degradasi, 3 ini belum bisa dibilang men, karena di sini selisih poinnya ya nggak cukup jauh kali lah men ya. Kecuali Cagliari dengan si bolongnya nih men, bolongnya posisi 8 men ya. Bedanya juga 8 poin, tapi belum bisa juga lah bisa dibilang yang. Sedangkan Lazio di sini men ya, Lazio perwakilan dari Italia ke Liga Champion, dia aja di posisi 16 men ya. Berarti nggak bisa dibilang betul lah men ya. Kita balik ke head to head men.
Empoli 5 pertandingan terakhir hanya 1 kali menang, men, 4 kali kalah, men, bahkan dibantai Roma mereka, men, 7-0. Sedangkan Udinese di 5 pertandingan terakhir juga hampir sama, men, 2 kalah 3 kali imbang, nggak pernah menang sama sekali, men, maka cocok mereka tuh di papan bawah, men. Head to head 5 pertemuan terakhir Udinese menang 3 kali, Empoli menangnya 1 kali, men, di tahun 2021, men. Tapi di sini kalau dilihat menang Udinese ini tipisnya, kecuali inilah, men, 2022 di musim semalam, men, 4-1. Ini sepertinya juga di akhir penutupan laga liga nih, men, bisa telak gini, mungkin ada permainan juga, nggak tahu lah, men, itu mereka lah yang tahu. Kita balik ke halaman si Bandot. Empoli bertemu Udinese, handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat keunggulan Udinese. Over under di sini ada 2/4 dan 2,5, men. Ya karena Empoli bermain di dalam kandang walaupun statistiknya juga kalah, tapi nggak jauh beda dengan lawannya, men. Ini persaingan papan bawah, men. Jadi Empoli juga berpacu lah, men. Ini memanfaatkan betul ini, men, karena dia bermain di kandang ini, men. Apalagi dia di Pur, men. Aku di sini tampung seperempat dengan mengambil under 2,5 karena skor prediksi menurut dari aku Empoli menang 1-0 atau sejatuh-jatuhnya di sini berimbang, men, 1-1, men. Pasti Empoli ini ada pembalasan lah untuk gol ataupun untuk perlawanan dari Udinese tersebut, men. Tetap aku ingatkan sekali lagi, men, utamakan feeling masing-masing. Kita lanjut ke pertandingan ketiga dari lanjutan Liga Prancis. Strasbourg bertemu dengan Nantes, men. Langsung aja kita intip statistik dari kedua klub ini. Dari kedua kubu ada beberapa pemain yang udah dipastikan tidak akan bermain, men. Kubu Strasbourg di sini ada Villa dan juga Kawashima. Kubu Nantes ada Contenze, men. 1 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Kita lanjut ke peringkat. Strasbourg tuan rumah posisi 8, 7 pertandingan 10 poin. Nantes ini sebagai tim tamu posisi 13, 7 pertandingan 8 poin. Hanya selisih 2 poin tapi selisih peringkatnya ini 4 peringkat, men, selisihnya, men. Kita lanjut ke head to head. Strasbourg 5 pertandingan terakhir, 1 menang, 2 imbang, 2 kalah. Di match terakhir mereka kalah, men, menjamu Lens, men, 0-1. Untuk si Nantes 5 pertandingan terakhir, 2 menang, 1 kalah, 2 imbang, hampir imbang, hampir mirip lah 5 pertandingan terakhir, ya, men. Untuk head to head di sini Strasbourg menangnya 2 kali, Nantes menangnya 1 kali, men. Ini kelang berapa musim ini kayaknya, men. 2023, 2022, 22, men. Berarti sini 21 Strasbourg yang menang, men. Kira-kira seperti itu. Kita balik ke halaman si Bandot untuk lihat perubahan diberikan oleh si Bandot. Strasbourg bertemu dengan Nantes, handicap terkecil ada 1/4 dan setengah keunggulan tim tuan rumah. Over under ada 2/4 dan 2,5, men. Karena ada pur setengah langsung aja, men. Aku juga menjaga kawan Strasbourg, men, ya. Nilai plus bermain di kandang, apalagi juga dari statistik Strasbourg juga yang menang, men. Jadi aku langsung ngepur setengah Nantes dengan mengambil over 2/4, men, dengan prediksi skor dari aku, men. 2-1 Strasbourg yang menang atau mungkin selisih 2, men. 2-0 Strasbourg yang menang, men. Nah, itu prediksi dari aku, men, ya. Tetap utamakan film masing-masing dan juga tetap pantau odds kita sampai pertandingan berlangsung. Lanjut ke pertandingan keempat dari lanjutan Liga Spanyol. Atletico Bilbao bertemu dengan Almeria. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Bilbao di sini ada 2 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain, Nolas Coain, Ruiz de Galarreta. Sedangkan Gomez dan juga Vesga, 2 pemain masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Almeria 3 pemain, maksud aku, men. Di sini ada Luis Suarez, men. Seperti ini dia akan mengakhiri karirnya di sini, men. Luis Suarez dan juga Sviderski, men. Sedangkan Montes dan juga Roberton di sini 2 pemain masih dipertanyakan. Kita lanjut ke peringkat. Bilbao sebagai tim tuan rumah posisi 6, 8 pertandingan 14 poin, men. Mencoba berpacu ataupun bersaing dengan 3 besar, men, ataupun dengan peringkat ketiga. Girona di sini mulai tumbang, men. Mereka habis kemarin dihajar Real Madrid, men. Sedangkan Almeria posisi pojok, men, 20, men. 8 pertandingan hanya mengumpulkan 3 poin saja, nggak pernah menang sama sekali nih, men. 5 kalah, 3 imbang, men. Sama sekali nggak pernah menang di 8 pertandingan, men. Kita balik ke head to head, men. 5 pertandingan terakhir Bilbao, 2 menang, 2 imbang, 1 kalah. Kalah di pertandingan terakhir mereka itu menjamu ataupun bertandang sebagai tim tamu, men, ya, melawan Real Sociedad. Mereka habis dihajar 3-0.
Sedangkan di sini untuk Almeria 5 pertandingan terakhir ya 3 kalah 2 imbang. Ini nggak pernah menang sama sekali. Korea pun galak kali ya. Hanya saja di pertandingan terakhir mereka berhasil menahan tim tamu Granada 3 sama. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Bilbao 4 kali menang beruntun men. Di musim semalam tandang kandang Bilbao dua-duanya menang men. Ini 2-1 dan 4-0 men. Ini cukup telak seperti skor men. Bilbao bahkan bermain di luar kandang ini men ya. Di kandang Almeria berhasil mencuri 3 poin men. 1-2 skornya. Kita balik ke alamat si Bandung men untuk mulai perputaran yang diberikan oleh si Bandung. Bilbao bertemu dengan Almeria, handicap terkecil ada 1/4 dan 1,5, pura di atas 1 semua. Aku rasa pantas lah men. Untuk over under ada 2,34 dan juga 3. Langsung aja aku bulatkan, aku ngepur 1,5 Almeria dengan mengambil over 3 karena skor prediksi menurut dari aku bahkan dapat ini minimal ya 3-1 3-0. Aku rasa dapat ini men ya. Dihajar oleh Bilbao apalagi dia bermain sebagai tim tuan rumah men. Oke men, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih tak terhingga aku ucapkan tuh, nggak pernah bosan aku ucapkan terima kasih untuk semua para mamenku yang udah mau ngintip, udah mau singgah, udah mau apalah semua segala macam, bertamu mampir semua segala macam lah men. Terima kasih banyak-banyaknya men ya. Yang udah mau subrek juga, udah mau komen, like juga, itu semua juga terima kasih sebanyak-banyaknya men. Untuk kalian semua yang mau bergabung ke grup WhatsApp, karena aku lebih fokus di grup WA men, untuk sharing-sharing build, sharing-sharing prediksi semua itu di grup WA men ya. Sharing-sharing masalah pribadi, curhat juga boleh men ya, atau ada yang masalah sama keluarga kalian, sama bini kalian, sama cewek kalian segala macam ya boleh, asal jangan yang bahas aneh-aneh lah, pokoknya mana juga boleh tapi privat men ya. Oke men, kita udahi, kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Salam pemersatu dari aku men, salam Bravo men.